Di suatu hari, Kenji menemukan seseorang pria yang tergeletak pingsan di suatu tempat. Orang tersebut mengalami amnesia, ia lupa siapa dirinya. Tiba-tiba para Tsukaima datang dan membuat kekacauan di kota Akebono. Akan tetapi Kenji tak bisa berubah menjadi Ryukendo diakibatkan datangnya Master Ryukendo yang tak lain adalah orang yang baru saja ditemui Kenji. Master Ryukendo sendiri datang ke waktu Kenji menjadi Ryukendo, dan itulah mengapa gaya pakaiannya sama seperti zaman dahulu karena ia mengalami time slip. Tak tinggal diam, Master Ryukendo menyelamatkan warga dengan bertarung melawan para Tsukaima. Tiba-tiba Master Ryukendo mengeluarkan sebuah sinar dan membawa Kenji ke suatu tempat. Ia mengatakan bahwa Daimao akan segera bangkit dan Kenji diminta untuk mempersiapkan diri. Dulu memang Daimao pernah dikalahkan oleh Master Ryukendo dan temannya, sehingga Daimao terkurung dalam telur. Orang yang ditemui Kenji itu adalah Ryukendo kuno sebelum era Kenji. Jadi dalam satu waktu Ryukendo tidak akan ada dua, itulah mengapa Master Ryukendo bisa berubah dan Kenji tak bisa berubah menjadi Ryukendo. Selain itu, Lady Gold dan Bloody juga datang untuk menyerang kota Akebono. Namun pertarungan Master Ryukendo dan Lady Gold dimenangkan oleh Master Ryukendo. Master Ryukendo kemudian berpesan pada Kenji untuk siap menjadi kesatria madan dan melindungi warga kota Akebono. Setelah berpesan, Master Ryukendo menghilang dan Kenji dapat berubah kembali menjadi Ryukendo. Kenji pun mengalahkan para Tsukaima yang bersama Bloody. Hingga pada akhirnya dengan serangan Kenji berhasil mengalahkan Bloody. Dari pertarungan sebelumnya, Lady Gold dan Bloody berhasil selamat, kemudian langsung menghadap kepada Green Ghost alias Daimao untuk menanyakan persiapan selanjutnya. Daimao meminta kepada mereka berdua untuk diberikan sinar matahari, maka Daimao akan bangkit. Mereka pun menjalankan perintah dari tuan mereka dengan datang ke kota Akebono untuk mendapatkan sinar matahari. Tak tinggal diam, para Madan Warrior segera menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun tiba di kastil Jamanga karena diteleport oleh Daimao. Mereka datang ke kastil secara terpisah. God Ryukendo menghadapi Dr. Worm, Magna Ryugaono menghadapi Lady Gold, dan Ryujino menghadapi Bloody. Para kesatria Madan mengalami kekalahan hingga mereka bertiga lebih memilih mundur dan menyusun sebuah rencana. Target mereka adalah mengambil kunci emas yang berada di tubuh Lady Gold dan Bloody. Mereka bertiga mengetahui demikian karena diberitahu oleh Setoyama. Setelah usai merencanakan strategi, mereka bertiga melaksanakan rencana mereka. Tak tinggal diam, Lady Gold dan Bloody juga akan melakukan serangan. Akan tetapi Madan Warrior berhasil menyerang Lady Gold dan Bloody, namun tubuh mereka mengalami regenerasi hingga sulit untuk dikalahkan. Beruntung Kenji mendapatkan Ultimate Key sebutan dari kunci emas tersebut. Hal itu membuat kedua Jamanga itu panik. Koichi pun akhirnya benar-benar mengalahkan Bloody. Ia juga berhasil membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya karena ulah Bloody. Sedangkan Fudo berhasil mengalahkan Lady Gold dengan menyerang titik lemah yang berada di antinya. Ultimate Key yang berjumlah 3 kemudian disatukan dan distabilkan oleh Setoyama dari jarak jauh. Kenji pun mengambil Ultimate Key tersebut dan menggunakan kunci itu hingga ia berubah menjadi Ultimate Ryukendo. Ia juga menyatukan Juwo yang ia miliki menjadi satu berbentuk naga. Dengan kekuatan seperti itu, Kenji membelah telur Daimao hingga menghancurkan kastil Jamanga. Namun Daimao berhasil menyelamatkan diri saat detik-detik terakhir Kenji menebasnya. Daimao kemudian menemui Dr. Worm yang akan diserang oleh Ksatria Madan. Daimao mengatakan bahwa dirinya akan tetap abadi walaupun tubuhnya hancur, namun jiwanya tidak akan pernah hancur. Itulah mengapa Madan Warrior sebelum era Kenji hanya bisa menyegel Daimao. Namun bukan tidak mungkin jika Kenji dan rekan-rekannya bisa menghancurkan jiwa dari Daimao. Daimao kemudian menyuruh Dr. Worm untuk bersatu dengannya untuk dijadikan wadah oleh Daimao. Dari hasil gabungan itu memunculkan wujud asli Daimao. Kekuatannya sangat kuat hingga Madan Warrior benar-benar kesulitan dengan kekuatan Daimao. Segala serangan yang dikerahkan para ksatria Madan hanya berujung sia-sia. Daimao kemudian menyalip Ryujino dan Magna Ryugaono. Mereka berdua diserang hingga terlepas dari Madan Seed. Di lain sisi, Kenji berhasil selamat, tapi ia mendapatkan tubuh yang luka-luka. Green Ghost alias Daimao kemudian mengeluarkan sihirnya ke kota Akebono.
dan siapapun yang terkena sihir tersebut maka akan menjadi Tsukaima. Karena melihat kota Akibono dalam bahaya, Kenji pun segera bangkit dengan berubah menjadi Ultimate Ryukendo. Kenji juga mengeluarkan serbuk kekuatan yang membuat Fudo dan Koichi mendapatkan kekuatan hingga mereka terlepas dari ikatan dan berubah menjadi Ultimate Ryujino dan Ultimate Ryugano. Namun serbuk itu juga memberikan Daimao kekuatan hingga ia menjadi besar dan menyebabkan kegelapan di dunia. Ksatria Madan pun bersatu untuk mengalahkan Daimao. Dengan menyatukan kekuatan mereka, Daimao berhasil dikalahkan dan kegelapan pun telah sirna. Selain itu, warga kota Akibono yang menjadi Tsukaima kembali menjadi manusia. Setelah kematian semua anggota Jamanga, malah Jack Moon bangkit kembali. Ia juga mengingat saat dia berduel dengan Ryukendo. Dengan mengambil pedangnya, ia memiliki tujuan untuk berduel dengan Ryukendo sesama ahli pedang. Namun Jack Moon mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memanfaatkan bulan untuk mendapatkan kekuatan barunya, hingga akhirnya pedang Jack Moon yang patah kembali normal. Jack Moon pun mengeluarkan auranya hingga Genki Ryuken dan Ryukendo menyadari adanya Jack Moon. Namun Jack Moon kali ini lebih kuat berdasarkan penjelasan Genki Ryuken. God Ryukendo dan Jack Moon pun berduel. Singkatnya, pertarungan itu dimenangkan oleh God Ryukendo saat mereka beradu tebasan. Bulan yang diselimuti kegelapan pun kembali normal. Di malam Natal itu juga, Jack Moon mengatakan kata-kata perpisahan kepada Kenji. Dari kemunculan Jack Moon tersebut, Profesor Mikuria dan Setoyama beranggapan bahwa itu merupakan efek dari ledakan Daimao hingga membangkitkan beberapa iblis buatan dan Jack Moon. Untuk Jack Moon sendiri diperkirakan ia bangkit kembali karena energinya pernah diserap oleh Daimao. Dari hasil analisis SWOT dan Profesor Mikuria, hanya Koichi lah yang mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut. Kenji dan Fudo kemudian menemui Koichi dan Koichi memberitahu pada mereka berdua bahwa mereka berdua harus menyegel sumber kekuatan sihir jahat. Namun mereka harus mengorbankan Madan Ryukor mereka bertiga sebagai alat segel tersebut. Fudo dan Kenji tak percaya yang dikatakan oleh Koichi, namun para Madan Ryukor mengatakan hal itu memanglah benar. Ini merupakan hari terakhir bagi Kenji dan Genki Ryuken, Fudo dengan Karyogan, dan Koichi dengan Zanryujin. Setelah mereka bertiga menyendiri dan mengatakan pada Madan Ryukor mereka masing-masing, mereka bertiga pun kembali bertemu lagi. Mereka bertiga berubah menjadi Madan Warrior dan memasuki area sumber kekuatan sihir jahat. Dengan memasukkan Madan Ryukor ke dalam sebuah kristal pusat dari sihir jahat, mereka bertiga kembali ke mode manusia. Madan Ryukor pun berhasil menyegel sumber kekuatan sihir jahat dan menghilang. SWOT pun berakhir, namun pertemanan mereka masih tetap terjaga.